Satu nama, satu bendera, satu misi. Veda Ega Pratama di Red Bull. Di tengah gemuruh dunia balap yang tak pernah tidur, satu nama mencuat tajam, Veda Ega Pratama. Bukan hanya sebagai rider muda dengan kecepatan mematikan, tapi kini resmi mengemban status prestisius, satu-satunya atlet Indonesia yang disponsori Red Bull saat ini. Ya, ini bukan sekedar tempelan logo di helm. Ini adalah pengakuan global bahwa Veda bukan pembalap biasa. Dalam sejarahnya, hanya segelintir atlet ini bukan undangan. Ini pemanggilan. Pemuda Gunung Kidul ini baru saja membuka pintu menuju dunia eksklusif, di mana hanya talenta dengan potensi juara dunia yang boleh masuk. Dan timingnya tepat jelang debut Moto3 2026. Dunia melihat, Eropa bersiap, dan Indonesia menahan napas. Karena saat Red Bull memilihmu, itu artinya kamu bukan hanya cepat, kamu berbahaya. Tapi tunggu dulu, bagaimana Veda bisa sampai ke titik ini? Inilah bab pertama dari kisah yang akan mengguncang pedok dunia. Bukan lulusan biasa, Veda lolos seleksi Red Bull bukan otomatis. Perlu dicatat, tidak semua lulusan Red Bull Rookies Cup langsung disabet jadi atlet Red Bull. Banyak yang jeblok di tengah jalan, banyak juga yang gagal jaga konsistensi. Tapi Veda Ega Pratama bukan tipikal lulus lalu lenyap. Musim 2025, dia bukan sekedar partisipan, dia runner-up. Konsisten masuk 3 besar, bikin geger pedok, dan bahkan bikin media Eropa mulai menyorot. Red Bull bukan perusahaan yang memilih asal-asalan. Mereka punya ratusan scouting, belasan lapis evaluasi fisik mental, dan sistem penjenjangan brutal. Tapi satu hal jelas, performa Veda sepanjang musim lalu terlalu mencolok untuk diabaikan. Inilah alasan kenapa ia bukan sekadar lulusan Rookies Cup, tapi resmi disahkan sebagai Red Bull Athlete. Artinya, bukan cuma disokong minuman energi, tapi akses penuh ke struktur pelatihan terbaik di dunia. Dan semua ini datang sebelum dia memulai debut Moto3. Jadi, kalau ada yang bilang, Veda belum apa-apa, tunggu dulu. Bahkan sebelum start musim, dia sudah selangkah lebih maju dari mayoritas rookie lainnya. Tapi tunggu, apa arti dukungan Red Bull sebenarnya? Ini bukan sekadar sponsor, ini sistem militer performa tinggi. Lebih dari logo, ini arti nyata jadi Red Bull Athlete. Banyak yang salah kaprah, dikira jadi Red Bull Athlete itu cuma soal pasang logo di helm dan upload konten keren. Salah besar. Jadi bagian dari keluarga Red Bull, artinya Veda kemungkinan besar dapat akses ke Red Bull APC, pusat performa atletik yang digunakan Marc Marquez, Dani Pedrosa hingga Pedro Acosta. Di sini tidak ada latihan biasa. Ada pelatih gizi khusus, ada simulasi balapan, ada teknologi biometrik yang memantau detak jantung hingga mikrosekon. Dan satu hal yang paling krusial, mental coaching tingkat elit. Red Bull tidak hanya membentuk pembalap cepat. Mereka membentuk pembalap tangguh. Veda akan dilatih berpikir layaknya juara, bertindak seperti predator di lintasan, dan menghadapi tekanan Eropa dengan kepala dingin. Dalam dunia Grand Prix, talent tanpa dukungan struktural adalah senjata tumpul. Tapi Veda punya keduanya, dan Red Bull bukan hanya mempercayainya, mereka menyiapkannya untuk melompat kelas. Pertanyaannya sekarang, apa peluang Veda untuk menembus Moto2, bahkan MotoGP? KTM GP Academy, jalan Veda menuju MotoGP. Ketika Veda resmi jadi Red Bull Athlete, satu pintu besar terbuka lebar, KTM GP Academy. Ini bukan jalur biasa, ini koridor emas. Red Bull bukan sponsor pasif, mereka punya kemitraan langsung dengan KTM, dan itu berarti pipeline Moto3, Moto2, MotoGP tersedia bagi rider terpilih. Lihat saja jejak Pedro Acosta, Raul Fernandez, hingga Brad Binder, semua melewati jalur ini. Jika Veda mampu tampil konsisten dan eksplosif di Moto3 2026, maka promosi ke Moto2 bukan cuma mungkin, itu sangat realistis. Dan di saat talenta Asia sering mandek di tengah jalan, Veda berpotensi jadi yang pertama menembus hingga kelas utama dengan jalur penuh Red Bull KTM. Tapi ini juga artinya, tekanan makin besar, kamera makin banyak, dan ekspektasi melonjak tajam. Red Bull tak segan mencoret jika performa turun. Ini permainan mental. Tapi kalau melihat rekam jejak Veda di Asia Talent Cup, Rookies Cup, dan Junior GP, anak ini justru makin panas saat ditekan. Dan kisahnya baru saja dimulai. Momen emosional disambut langsung di Red Bull Rider Summit. Bukan rumor, bukan spekulasi. Veda Ega Pratama membagikan momen ikonik di akun Instagramnya.
Ia hadir langsung di Red Bull Rider Summit Austria. Dan ini bukan acara seremonial biasa. Ini tempat eksklusif, hanya dihadiri pembalap-pembalap yang akan diproyeksikan ke level elit. Dalam video yang viral itu, terlihat Veda duduk satu barisan dengan rider Moto2, Moto3, bahkan juara dunia Moto Junior. Tapi yang paling menyentuh, momen ketika Jose Antonio Rueda, juara dunia Moto3 musim lalu, menyerahkan topi Red Bull kepada Veda. Ini bukan hadiah, ini simbol penerimaan resmi. Dan Red Bull tak pernah main simbol. Ketika topi itu dipasang di kepala Veda, itu artinya ia sekarang bagian dari keluarga besar Banteng Merah. Dan di dunia balap, momen semacam ini bisa mengubah segalanya. Sejak itu, respons netizen Indonesia membludak. Dunia balap tanah air seperti tersengat. Karena satu rider lokal akhirnya benar-benar diakui oleh sistem global. Warisan Quartararo, Veda dapat privilege usia langka. Ada alasan kenapa debut Veda di Moto3 begitu istimewa. Biasanya, pembalap harus berusia minimal 18 tahun untuk masuk ke Grand Prix. Tapi Veda mendapat pengecualian khusus. Kenapa? Karena regulasi itu punya jalan rahasia bagi rider dengan performa luar biasa. Dan sejarahnya dimulai dari satu nama, Fabio Quartararo. Dulu, Quartararo juga terlalu muda, tapi terlalu hebat untuk ditunda. Dan karena fenomena itu, dibuatlah aturan pengecualian. Kalau rider finish di 3 besar Red Bull Rookies Cup, dia boleh debut di GP meski belum 18. Dan siapa yang menembus syarat itu musim lalu? Veda. Ini bukan hanya tentang usia. Ini tentang kepercayaan sistem Grand Prix terhadap kualitas seorang remaja Indonesia. Tak banyak rider yang punya jalur seistimewa ini. Dan fakta bahwa Veda memanfaatkannya dengan maksimal adalah bukti lain bahwa dia bukan rookie biasa. Tapi apakah usia muda bisa jadi pedang bermata dua? Tunggu, itu justru jadi senjatanya. Dari juara Asia Talent Cup ke Grand Prix, ini bukan kebetulan. Sebelum mengenakan logo Red Bull, Veda sudah mengunci satu gelar penting, juara Asia Talent Cup 2023. Bagi yang belum paham, ini bukan kejuaraan main-main. Asia Talent Cup adalah titik awal semua rider Asia menuju Grand Prix. Dan Veda mendominasi di sana, bukan menang karena keberuntungan, tapi karena pace konsisten, strategi matang, dan insting tajam. Setelah itu, ia masuk ke Red Bull Rookies Cup dan langsung bikin geger. Dalam waktu 2 musim, Veda mengoleksi podium demi podium, dan akhirnya finish sebagai runner-up. Di tahun yang sama, ia juga ambil bagian di Junior GP, ajang keras yang jadi ladang tempur calon pembalap Moto2. Artinya, jalur pembentukan Veda bukan asal tempel logo, tapi lewat sistem uji performa paling brutal di dunia. Tidak ada rider Indonesia yang berhasil masuk Grand Prix lewat kombinasi 2 ajang itu sebelumnya. Ini artinya, semua yang didapat Veda saat ini bukan keberuntungan. Ini hasil pertarungan bertahun-tahun melawan cuaca, cedera, dan tekanan mental. Dan sekarang, dia siap naik kelas ke Moto3. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia siap mendukungnya? Bukan sekadar bangga, Red Bull artinya tekanan global. Menjadi satu-satunya atlet Red Bull asal Indonesia saat ini tentu membanggakan, tapi juga jadi beban besar. Logo Red Bull bukan cuma identitas, itu ekspektasi. Semua mata kini tertuju pada Veda. Media internasional mulai melirik, fans Asia mulai berharap, dan rival-rival di Moto3 mulai menganggapnya ancaman. Di pedak, status Red Bull atlet bikin kamu otomatis jadi sorotan. Setiap kesalahan akan dibesar-besarkan, setiap kemenangan akan diuji berulang, dan yang paling berat, tidak ada ruang untuk gagal 2 kali. Red Bull punya standar. Kalau kamu tidak terus berkembang, mereka bisa mencoret nama kamu secepat mereka menandatanganinya. Tapi disinilah letak menariknya. Veda bukan tipe pembalap yang lari dari tekanan. Ia justru tumbuh dalam tekanan. Dari Gunung Kidul ke Mandalika, dari Mandalika ke Spanyol, kini ke dunia Grand Prix. Dan setiap langkah diambil bukan untuk jadi pelengkap grid, tapi untuk menang. Tapi seberapa siap dia menghadapi tekanan Eropa? Jawabannya ada di momen berikutnya, ketika gas ditarik dan lampu start menyala. Persaingan di Moto3 2026, Veda tidak masuk sebagai rookie simpatisan, bukan debutan yang dimaklumi. Ia masuk sebagai nama yang diperhitungkan. Timnya, Honda Tim Asia, memberi slot eksklusif. Sponsornya, Red Bull, memasangnya sejajar dengan pembalap top. Dan rekam jejaknya di Rookies Cup membuat pedok menatap penuh waspada.
Veda akan bertarung dengan nama-nama seperti Angel Piqueras, David Alonso, dan rookie cepat lain seperti O'Gorman dan Uriarte. Tapi satu hal yang membedakan, mereka belum tentu punya backing mental dan fisik sekuat Veda. Red Bull memberikan pelatihan nutrisi, performa, hingga analisis data. Veda tak hanya berlatih keras, dia tahu cara menganalisis grip, racing line, dan tekanan ban seperti rider kelas utama. Ini artinya, dia siap bukan hanya untuk finish, tapi untuk fight. Dan Moto3 dikenal sebagai kelas paling brutal. Gap 0,2 detik bisa bikin kamu dari podium ke P12. Tapi justru di level inilah, Red Bull ingin melihat siapa yang bisa bertahan. Dan Veda, ia datang bukan untuk belajar, ia datang untuk mengacak-acak urutan. Indonesia punya harapan baru, saatnya gaspol tanpa rem. Ini bukan cuma soal satu pembalap muda, ini tentang harapan baru Indonesia di kancah balap dunia. Setelah bertahun-tahun hanya jadi penonton, akhirnya ada satu rider lokal yang benar-benar diakui sistem Grand Prix. Veda Ega Pratama bukan cuma cepat, ia sistematis, didukung sponsor kelas dunia, ditempa lewat jalur paling keras, dan punya karakter petarung. Red Bull bukan akhir, tapi permulaan. Di musim Moto3 2026 ini, semua akan dipertaruhkan, mental, fisik, dan konsistensi. Veda akan hadapi belasan rival dari berbagai negara, semua dengan ambisi yang sama. Tapi hanya satu yang datang dengan dukungan penuh dari Red Bull, dan sejarah Asia Talent Cup, Rookies Cup, serta Junior GP di punggungnya. Dan hanya satu yang memikul harapan 270 juta rakyat di bawah satu bendera. Inilah momen di mana Indonesia tidak lagi sekadar bertepuk tangan di tribun. Kali ini kita punya jagoan di lintasan. Bukan wildcard, bukan figuran, tapi gladiator resmi. Veda, saatnya kamu tancap gas dan buktikan, kamu bukan sekadar nama. Kamu generasi baru motorsport Indonesia.